Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mahasiswa hibrid semua, selamat berjumpa dengan mata kuliah kimia untuk biologi. Pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan materi tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom. Susunan elektron itu tidak sembarangan tetapi mengikuti pola atau rumus atau kaidah tertentu yang telah ditetapkan oleh para ahli kimia yang khususnya mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, pada ilmu kimia diterapkan 3 aturan dasar atau azas penting yang menjadi dasar penyusunan konfigurasi elektron suatu atom, yaitu yang pertama aturan Aufbau, yang kedua larangan Pauli, dan yang terakhir aturan Hahn. Masing-masing prinsip ini menjelaskan tentang konfigurasi elektron yang mungkin terjadi pada suatu atom dengan peraturan-peraturan yang mengikat dan harus terpenuhi. Yang pertama aturan Aufbau. Menurut prinsip Aufbau, pada kondisi normal atau pada tingkat dasar, elektron akan menempati orbital yang memiliki energi terendah terlebih dahulu. Ya, jadi menempati orbital yang memiliki energi terendah terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke orbital yang memiliki energi lebih tinggi. Untuk memudahkan dalam pengisian elektron, diberikan tahap pengisian elektron dengan menggunakan jembatan ingatan, yaitu sebagai berikut. Aturan ini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3S gitu ya. Nah, ada aturan yang kedua, yaitu larangan Pauli. Pauli itu mengemukakan hipotesisnya yang menyatakan bahwa dalam satu atom tidak mungkin 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Misalnya, 2 elektron akan menempati subkulit 1S, karena S itu 2 elektron. Kemudian 3 bilangan kuantum pertama akan mempunyai nilai yang sama. N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0. Karena tadi elektronnya ada 1 subkulit 1S. Kemudian untuk itu bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin atau S, harus mempunyai nilai berbeda, yaitu setengah, positif setengah, dan negatif setengah. Dengan kata lain, setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan arah spin berlawanan. Kemudian ada aturan Hahn. Namanya itu Friedrich Hahn tahun 1927 mengatakan bahwa pengisian elektron pada orbital yang setingkat energinya sama gitu, setingkat energi maksud energinya sama, dalam satu orbital adalah satu persatu dengan arah spin yang sama sebelum berpasangan. Asas ini dikemukakan berdasarkan penalaran bahwa energi tolak-menolak antara 2 elektron akan minimum jika jarak antara elektron berjauhan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar pengisian elektron pada orbital P. Contoh pengisian yang benar. Ini orbital P. P itu 2 elektron. Ini. Kemudian orbital P yang 3 elektron. Ini karena P itu kan maksimal 6 gitu ya. Orbital P yang 4 elektron. Nah, ini yang berlawanan spinnya itu. Jadi ini yang ini sudah terpenuhi 1, 2, 3, maksimal P itu terisi 6 elektron. Nah, di sini karena kalau misalnya P-nya itu terakhir ada 4 elektron, maka penulisannya seperti ini. Gitu. Jadi 1 ini, kemudian keempatnya itu berlawanan arah. Orbital P yang mempunyai 5 elektron. Ini kemudian yang berlawanan arahnya ada 2. Gitu. Kalau 6 P-nya itu 6 elektron berarti ini lengkap gitu. Yang berlawanan arah itu sama-sama nilainya ada 3 sehingga 3 kali 2 adalah 6.
Berbeda dengan ini, kalau ini contoh pengisian yang salah. Tadi contoh pengisian yang benar. Nih, orbital P 2 elektron. Jadi tidak begini. Tidak langsung ada yang berlawanan arah, gitu ya. Harus yang searah dulu. Orbital P yang mempunyai 2 elektron, tanda panahnya itu harus ke atas, seperti ini. Ke atas dulu, ini 2 elektron. Kemudian orbital P 4 elektron juga tidak begini. Jadi yang 4 elektron itu orbitalnya seperti ini orbital P-nya. Jadi yang ini dilengkapi dulu, yang searah, kemudian yang berlawanan arahnya itu sisanya tinggal berapa. Itu adalah aturan dari Han. Nah, untuk penulisan konfigurasi elektron yang mempunyai jumlah elektron besar dapat dilakukan penyederhanaan. Penyederhanaan dilakukan dengan menuliskan simbol dari unsur gas mulia yang mempunyai nomor atom di bawahnya, diikuti dengan penulisan kekurangan jumlah elektron setelah gas mulia tersebut. Nanti misalnya He itu gas mulia, kemudian hidrogen itu dekatnya dengan apa? Itu di apa namanya itu disandingkan dengan unsur gas mulia dan sisanya kita tuliskan di samping. Jadi seperti ini contohnya. Perhatikan konfigurasi elektron unsur-unsur di bawah ini. Misalnya ada kita Ne, nomor atomnya itu 10. Na nomor atomnya 11, argon nomor atomnya 18, kalsium nomor atom 20, Mn nomor atom 25. Nah, sederhanakanlah penulisan konfigurasi elektron. Kalian sudah tahu konfigurasi elektron misalnya dari Ne yang mempunyai 10 elektron. Ini kulit-kulitnya, kulit S dipenuhi dulu 2 elektron, 2S yaitu 2 elektron dan 2P-nya sama dengan 6. Karena 6 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10. Jadi dengan Na. Na konfigurasinya 2S2, 2S2, 1S2, 2S2, 2P6. Nah, sisanya ada 1 ya, karena P-nya itu sudah terpenuhi nih. Kalau P itu maksimal 6. Jadi kulit yang terakhir yang lebih rendah itu adalah 3S. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian cara menyederhanakannya itu seperti ini. Penulisan konfigurasi elektron Na, Ca dan mangan tersebut dapat disederhanakan menjadi Na nih, natrium itu mempunyai 11 elektron. Ne tadi mempunyai 10 elektron. Ne ini adalah golongan gas mulia ya, golongan gas mulia. Ini 2S, 2P, 1S2, 2S2, 2P6. Ini adalah golongan gas mulia. Nah, Na ini menyerupai Ne. Ne tadi kan ini 10 ya. Jadi kita tuliskan untuk penyederhanaan konfigurasi elektron 11 Na itu sama dengan Ne di dalam kurung dan sisanya berapa? Tadi Ne itu kan 10. Ne itu 10. Sedangkan Na 11. Berarti sisanya itu orbital kulit S yang ketiga itu tinggal 1. Begitu juga dengan kalsium. Kalsium itu dekatnya dengan apa? Dengan argon. Gitu ya. Argon tadi konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini adalah satu konfigurasi yang sudah stabil gitu. Nah, Ca cara penulisan penyederhanaannya yang dekat dengan Ca adalah gas argon. Argon tadi sampai dengan 3P6. Sedangkan di sini 20. Berarti sisanya berapa? Sisanya 2, ditulis 4S2. Begitu juga dengan mangan. Mangan itu dengan apa dekatnya? Dengan argon. Argon tadi 18, kemudian ini 25, sisanya berapa? Sisanya adalah 8. Ya. 8 tambah 18, berapa? 7. 7 tambah 18 sama dengan 25. Jadi Mn penulisannya dalam kurung AR, AR-nya itu sudah punya 18 elektron, dan sisanya adalah subkulit 4S2 dan 3D5. Ya, jadi ini elektronnya 7 sisanya. 7 ditambah 18 sama dengan 25. Itu adalah contoh penulisan
penyederhanaan penulisan konfigurasi elektron. Nah, kemudian ada penyimpangan konfigurasi elektron. Berdasarkan eksperimen, terdapat penyimpangan konfigurasi elektron dalam pengisian elektron. Penyimpangan pengisian elektron ditemui pada elektron yang terdapat pada orbital subkulit D dan subkulit F. Penyimpangan pada orbital subkulit D dikarenakan orbital yang setengah penuh atau D5 itu atau penuh D-nya itu 10. Jadi D itu maksimal 10 elektron. Kalau misalnya dia itu setengah penuh sama dengan D-nya itu 5 elektron dan penuh itu D-nya 10 elektron yang bersifat lebih stabil dibandingkan dengan orbital yang hampir setengah penuh atau D4 atau hampir penuh, D8 atau D9. Jadi ini yang D10 dan D5 itu bersifat lebih stabil dibandingkan dengan orbital yang hampir setengah penuh. Elektronnya 4 atau mendekati penuh 8 dan 9. Dengan demikian, jika elektron terluar berakhir pada D4, D8 atau D9 tersebut, maka satu atau semua elektron pada orbital S yang berada pada tingkat energi yang lebih rendah dari D pindah ke orbital subkulit D gitu untuk memenuhi D-nya itu supaya mencapai 10 atau D-nya itu mencapai 5,5 gitu ya. Pada orbital F, sebagaimana dengan penyimpangan konfigurasi dalam orbital D, maka konfigurasi elektron yang berakhir pada orbital F juga mengalami penyimpangan. Penyimpangan dalam pengisian elektron dalam orbital ini disebut oleh tingkat energi orbital saling berdekatan hampir sama. Penyimpangan ini berupa perpindahan satu atau dua elektron dari orbital F ke orbital D. Gitu. Ada juga konfigurasi ion. Penulisan konfigurasi elektron di atas berlaku pada atom netral. Penulisan konfigurasi ion yang bermuatan pada dasarnya sama dengan penulisan konfigurasi elektron pada atom netral. Atom bermuatan positif misalnya plus X itu terbentuk karena atom netral melepaskan elektron pada kulit terluarnya sebanyak X. Sedangkan ion negatif misalnya negatif Y terbentuk karena penarik elektron sebanyak Y. Penulisan konfigurasi elektron yang hanya menambah atau mengurangi elektron yang dilepas atau ditambah sesuai dengan aturan penulisan konfigurasi elektron. Ini berlaku untuk semua unsur yang membentuk ion termasuk unsur transisi. Seperti contohnya berikut ini. Misalnya diketahui konfigurasi elektron Al aluminium dan Fe besi sebagai berikut. Al itu mempunyai 12, nomor atomnya itu 12, Fe 26. 12 itu kalau kita konfigurasi elektrokan sebagai berikut. 1S, 2S, 2P, 3S2, 3P, 1. Ini sama dengan 12. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, ya. 10 tambah 2, 12. Tetapi katanya untuk supaya P-nya ini stabil, maka yang ini menjadi 13 karena menangkap elektron. Seperti ini juga Fe. Gitu. Kemudian tuliskan konfigurasi elektron untuk ion aluminium 3+ dan Fe 2+. Gitu. Penulisannya 12 Al itu tadi seperti ini. Kemudian ada ion Al 3+, sehingga 3+ yang ini yang 3S dan 3P-nya itu kan ini totalnya 3, 2 dan 1, 3. Sehingga konfigurasi ion Al 3+ itu seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6 ya. Jadi keseluruhannya itu ada berapa? 10. Begitu juga dengan 2 Fe dengan nomor atom 26.
gitu. Itu tadi AR, kemudian Fe-nya itu plus 2, sehingga kekurangan 2 harusnya ini yang atom Fe termasuk unsur transisi dan melepas 2 elektron, maka terbentuk ion Fe2+ dengan konfigurasi elektronnya itu 3D1 gitu ya. Yang ini 4s2-nya hilang.